Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma atba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali shalihan fasataqulu billahi wa illa'il mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yusika al-rab yadiru dinahu bi 'aradin min ad-dunya wa haditha kama qala Sadaqallah fi qawlihi wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi. Hadirin para jamaah yang tergabung dalam majelis Sa'adatul Tawabin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya Allah yang teragung adalah nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kesibukan yang puncak adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kesempatan yang sa'ir niko qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau panjenengan sedaya patut bersyukur, bergembira dengan fadl dan karunia Allah serta rahmatnya Allah dengan diberikan kesempatan untuk talabul ilmi, bermajelis ta'lim adalah bagian dari nikmat yang terbesar untuk melahirkan tentang kecembaran hati kula panjenengan sedaya yasrah sadruhu lil Islam. Diberikan sanggup saestu berkeyakinan yang melahirkan keimanan tentang Islam. Ini perlu kula panjenengan sedaya syukuri dengan berbahagia atas karunia pun Allah dalam hidup yang singkat ini. Mungkin kula panjenengan sedaya selalu di dalam jalan pitadah petunjuk Allah untuk senantiasa istiqamah anggenipun yang kami subihi ilmu ini ngawruhi belajar tentang ilmunya Allah. Kata panjenengan sudah dimudahkan oleh Allah untuk menuju keridhaannya, menuju tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah, malam ini kita kembali mengkaji kitab Nasha'atul Ibad dalam makalah yang kelima, Al-Maqalatul Khamisatu an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, yang kemarin belum sampai sempat total selesai 64. Jadi makalah yang kelima. Makalah yang kelima ini termasuk bab yang ketiga hadirin. Jadi Nasha'atul Ibad itu ada bab-bab. Bab yang ketiga ini maksudnya adalah selalu berbicara tiga. Nopo mawon selalu telu, itu bab 3 maksudnya. Di dalam bab sulasi, panjenengan ngawali ini, pertama kali ini ada bab sulasi, ya.
Al-Babus Sulasiyu awalnya nih 57 nih, ya 57 terus halaman 57 versi niku namanya bab 3. Al-Babus Sulasiyu utawi iki iku bab bangsa telu. Jadi selalu menyampaikan tiga begitu. Jadi yang disampaikan itu selalu 3. Nah di dalam bab 3 ini ada makalah, ada nasihat, ada pengendikan, ada pitutur yang jumlahnya itu khamsun wa khamsuna. Apa nih mau ibaratkan? Jadi nasihatnya enten pinten iki? Khamsun 55. Jadi di dalam bab 3 ini ada nasihat 55 nasihat. Kata nasihat maksudnya, ya? Nah, dari nasihat itu ada 55 nasihat itu ada sab'atun akhbarun, ada sab'atun, apa sab'atun itu? 7 akhbar yang bersumberkan dari akhbar. Kalimat akhbar itu artinya hadis. Jadi 55 nasihat itu 7-nya itu bersumberkan dari hadisnya Nabi. Berarti tinggal berapa? 48 itu asar gitu. Jadi selalu gitu, Nabi bahwa Nabi itu sahabat. Nah, dan dikoni sahabat itu bukan hadis, bukan akhbar, tapi namanya asar. Pakai asar. Kalau kula panjenengan sedaya ya ngomong ngono wae. Kalau ngomongnya Kanjeng Nabi namine akhbar, khobar, hadis. Kalau ngomongnya sahabat namine asar. Asar. Nah, dari bab yang ketiga ini selalu membicarakan asulasi bangsa telu. Jadi setiap kali bernasihat itu isinya 3, selalu 3 terus panjenengan tidak telu kabeh sampai kepada halaman berapa tadi? 64. Maqalatul khamisatu, nasihat yang kelima. Nasihat yang kelima ini an aliyin, saking Sayyidina sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau punya gelar 2 radhiyallahu, Allah meridhoi, wa karramallahu wajhah, dan Allah memuliakan wajahnya. Salah satu kemuliaan itu di dalam kitab yang lain disebutkan kenapa? Karena beliau wajahnya nggak pernah dipakai untuk maksiat. Sayyidina Ali itu melihat kemaluannya sendiri saja nggak pernah begitu. Karenanya dimuliakan oleh Allah wajah beliau. Nah, dari nasihat makalah yang kelima dari Sayyidina Ali ini ada 3 poin penting, 3 hal pokok, inti dari seluruh inti dalam kehidupan di semesta alam dunia ini 3 topik. Beliau ngendika inna min na'imid dunya, setuhune iku setengah saking nikmate ad-dunya, dunya. Dari sekian nikmat dunia gak bisa dihitung nikmatnya dunia. Apa nikmat? Awak sehat nikmat, duwe duit ya nikmat, duwe omah nikmat, duwe bojo nikmat, duwe anak nikmat. Tapi tidak itu intinya, begitu. Pokok 3 ini, dan disebut yang pertama pokok dari seluruh kenikmatan dunia bukan itu, bukan duwe akeh, duwe bojo, duwe keluarga, awak seger waras, bukan itu. Tapi justru
yakfika nyukupika ing sira apa al-islamu Islam. Apa nih? Nikmatan, nikmati. Kalau panjenengan duwe akeh, duwe bojo ayu, anake yo akeh, omahe akeh, semuanya duwe kabeh, bisa kereta api, pesawat barang. Tapi kalau gak duwe Islam, jenengan termasuk orang gagal, gak punya nikmat. Paham gak? Paham gak baru? Tapi jenengan apa waras duwe akeh, tapi ternyata gak Islam, gak duwe nikmat. Gak nikmat itu. Jadi nikmat sesungguhnya itu ujung-ujungnya semua karunia Allah ini menuju kepada Islam. Kebarus panjenengan duwe ya gak kabeh gablek. Kadang-kadang malah gak duwe anak umpamane ngoten. Urip mantang-manting omah ngontrak-ngontrak tapi tetap Islam. Oh punya nih nikmat itu. Paham Ustaz maksudnya? Jadi Islam ini segalanya, puncak dari seluruh puncaknya nikmat. Apalah artinya seluruh harta, seluruh kekayaan kita tapi nggak punya Islam. Maksudnya nggak punya Islam, ujung-ujungnya bukan menjadi orang yang selamat. Betul selamat uripe. Bahkan nikmat keduanya adalah asalnya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Ini nikmat. Setelah ada, ju'ila lakumul abadu ila intiqal. Ketika kita sudah dijadikan, maka tidak pernah tidak ada, selalu ada, alias tidak pernah mengalami kematian. Menungso niku nalikane roh dipun tiupkan di jasad yursalu ilaihi al-malaku wa yanfuha fihi ar-ruha. Ketika ditiupkan roh kepada jabang bayi yang tadinya mati kemudian hidup, pada saat itulah kita sudah ditetapkan oleh Allah menjadi makhluk yang al-abadu alias abadi, tidak pernah mengalami kematian, ilang dikontok, kecuali hanya perpindahan. Kita asalnya di dunia, sebelum di dunia di alam rahim, saat dulu di alam rahim, di alam roh. Pada saat itulah kemudian kita dibaiat oleh Allah. Transaksi wa id akhadha Rabbuka min bani Adam min tuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Itu jadi ada baiat. Sanggup kamu Pak Hero untuk mentauhidkan aku? Nanti kamu tak tempatkan usia 40, 50 di Kertajaya. Sanggup gak kamu beribadah kepada Allah? Oh lupa usia. Nggih ya Allah, sanggup. Tiupkan. Gak sanggup ya Allah, gak jadi kita. Gak jadi makhluk. Tidak ada pertemuan roh dengan jasad, tidak ada kehidupan. Tapi karena janji kita kepada Allah, itulah kemudian kita diabadikan oleh Allah. Maka janganlah berkhianat kepada Allah. Wong kita dikhianati oleh konco dijak dagangan sepeda motor mulai loro ati nopo niku. Loro, pemane dikhianati bojo. Lho begitu. Jaga Allah kita khianati, murka Allah. Murka disediakan tempat, sana dicuci dulu hasil dari pengkhianatan itu. Maka nikmat teragung kata Sayyidina Ali, luar biasa Sayyidina Ali. Jadi puncaknya nikmat itu adalah yang fika Islam. Nikmat-nikmat yang lain itu hanya sekedar seremoninya, hanya pelengkap-pelengkap aja. Ketika tidak ada Islam, mbok dunia ini dipek lah. Sudah tidak ada miliknya si A si B, milik sampean sedoyo. Dunia ini dengan segala isinya, harta bendanya, emasnya, wes kabeh, tetap panjenengan
jenengan termasuk manusia yang paling miskin di dunia karena tidak punya Islam, tidak selamat. Maka puncaknya manusia mendapatkan nikmat itu selamat. Islam itu selamat. Salama yuslimu islaman, penyerahan diri kepada Allah, ketundukan diri kepada Allah, itu pasrah. Maka orang yang pasrah seperti bayi itu, gak kerja dicukupi kali Gusti Allah. Malah ibu kelelep bayi ini lho jero weteng gak melok sampai kelelep bayi enggak aman aku gitu. Padahal ibu tenggelam. Itu salimah, itu Islam. Jadi kita yang hidup di alam dunia ini ada kita mengenal tawakal. Di atas tawakal itu namanya taslim. Tawakal itu mesti ada usaha, ada ikhtiar. Kalau taslim nggak usah usaha. Maka siapapun yang kepingin tidak berusaha, kepingin nggak kerja, jadilah bayi. Bayi itu gak ada ikhtiar, gak ada apa, tiap hari dapat asupan makanan yang bergizi dari sisa-sisa orang tuanya. Men-mennya ibunya gak jadi men, dijadikan minuman makanan lezat oleh bayi itu. Jadi sehat terus, gak pernah ikhtiar, gak ono gojek barang bayi gak ono, tapi terpenuhi. Meskipun ibunya kelaparan, bayinya gak ikut lapar. Begitu, itu taslim. Jadi taslim itu bersumberkan dari Islam itu. Maka ketika kula jenengan mendapatkan nikmatnya, puncaknya nikmat Islam, soge jenengan. Jadi nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat Islam. Bondo dunia itu pelengkap saja. Kalau belum punya Islam, maka dia termasuk orang yang paling miskin di dunia. Miskin nikmat. Baina agamani amillahi lil abdi, mongko setuhune agama luwe agung-agunge ni amillahi pira-pira nikmati Allah lil abdi marang kawula ikhrajuhu oleh ngetokaken sapa Allah lahu marang wong minal adami wiwit ora ana ilal wujudi marang ana. Jadi nikmat yang kedua adalah nikmat kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Untuk disyukuri. Apa nis ono, gak pernah gak ono terus. Lu kok gak ono lho Kertajaya? Kuburan. Ono, ngoten lho. Selalu ono. Bikin kiamat ono kiamat. Wa ikhrajuhu mangken-mangken lan oleh ngetelaken sapa Allah minad dzulumatil kufri saking pira-pira petenge sifat kufur ila nuril Islami tumeka marang nure Islam. Maka nikmat yang teragung itu adalah nikmat Islam. Maka bersyukurlah panjenengan melarat titik tapi Islam. Hari loro titik kadang duwe kadang enggak, tapi tetap Islam. Itu soge. Daripada jenengan bantalan duwe, adus duwe, mangan duwe, tapi ternyata jenengan kafir. Iku jenenge wong melarat itu wong tidak selamat. Barangkali enak 60 tahun setelah itu nyonyor salawas abadul abad khalidan mukhalladan biha kekal abadi dalam kesengsaraan nalikone tidak punya nopo Mas buka berangkas ibu apa nih chipnya pinnya itu pinnya itu Islam. Dari Islam itu juga dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, gitulah. Jadi itu nikmat sekali.
Maka bersyukurlah kepada Allah, kita semuanya diberikan Islam. Yang Islam melahirkan iman, menjadi seorang Muslim dan seorang mukmin. Luar biasa hadirin. Tua yo gak apa-apa, mati yo gak apa-apa, asalkan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, gitu. Wala kamu tunna ila wa antum muslimun. Kula niki gak ada kiai, gak ada guru. Guru itu nerangkan datang kula, saking kecil waktu itu santri. Dia ono uang Islam mati, dadak ngeset, nah uyono, kiai, maksudnya apa ya itu? Jadi disebut selamat itu ya selamat, dijaga oleh Allah. Kalau waktu dan dunia memenuhi sakit, luka akhirnya timbul, saya maklum. Tapi kalau sudah di dalam itu diselamatkan oleh Allah, mati dalam keadaan selamat, begitu. Saking yakinnya kepada Islam itu artinya selamat. Subhanallah. Bilang seperti itu. Maka kita bersyukur menjadi seorang Muslim. Syukurlah. Jadi kalau dua Islam berarti panjenengan dua kekayaan gitu. Masih dua akeh, omahe akeh, kendaraannya kita dua Islam melarat itu wong kan nikmat wong itu. Begitu. Itu yang pertama, satu. Jadi tiga hal yang pokok. Pokok yang pertama itu nikmat. Nikmat yang paling pokok bukan duit, tapi nikmat iso nerimo yasrah sadrahu lil Islam. Ati dodo awak dhewe iku jembar nerimo Islam. Pasrah kepada Allah. Nah itu nikmatnya nikmat. Itu nomor siji. Nomor loro. Wa inna minas suhli lan setuhune bisa mengikuti? Iku minas suhli setengah saking ketungkul. Ngerti ketungkul kali? Awak duduk tungkul duduk. Ketungkul suhli. Ada yang tahu bahasa Jawa? Terlalu cinta. Kalau itu negatif, ya orang positif orang ketungkul itu arti yang paling enak diterima itu sesungguhnya setengah saking asuhul kalau bahasa Arab. Ada suhul di mana sampai bekerja, di mana sampai menyibukkan diri. Jadi suhul itu kesibukan. Minas suhli itu saking kesibukan. Ketungkul saking ketungkul kerjaan. Yakfika nyukupika ing sira apa at-ta'atu ta'at. Apa nih? Suhlan kerjone. Fa ta'atullahi monggo utawi ta'at ing Allah Ta'ala iku a'dhamul asghar luwe agung-agunge pira-pira kerjaan. Jadi kalau panjenengan sibuk dari pagi sampai pendak pagi, tapi kalau gak ono atau atu suhlan ketaatan kita kepada Allah, jenengan termasuk pengangguran. Jenengan dari pagi sampai sore kerja wae, tapi kalau taat blas nang Gusti Allah pengangguran. Karena nilainya blas kepada Allah begitu. Jadi disebut wong sibuk, suhul iku ana di dalamnya ketaatan. Puncak dari segala kesibukan itu ketaatan kepada Allah. Makanya jangan sampai pas sholat ngerasa tekan,
tertekan itu terbebani. Ojo, justru kesibukan kita itu justru disebut panjenengan pegawai punya kesibukan. Kalau hanya sekedar golek duit tok, di langit pekerjaan sampean pengangguran. Mana orang yang nganggur itu? Orang yang tidak ada ketaatannya kepada Allah sama sekali, nilainya nol. Maka berbahagialah orang-orang yang sibuk di dalam ketaatan. Maka berbahagia. Jadi puncak dari seluruh kesibukan itu adalah taat kepada Allah. Kalau jauh sampai agan manerek tas gugur besar itu jenenge terbebani. Ojo, justru itu kesibukan kita. Puncak dari kesibukan adalah taat kepada Allah. Kedua. Jadi sekian banyak kesibukan, tapi tidak ada yang melebihi ketaatan kepada Allah. Itulah kesibukan yang sesungguhnya. Berapa banyak kesibukan orang yang sibuk sampai cita-cita punya rumah. Begitu punya rumah tidak pernah tidur di rumah. Cita-cita punya istri, begitu punya istri tidak pernah satu rumah. Andaikan satu rumah, tapi bangun gak pernah ramah. Siji turu dok pawon, siji turu dok teras. Maka itu belum sibuk. Yang disebut sibuk itu adalah taat kepada Allah. Maka isi kesibukan kita biar punya nilai di dalamnya ada taat kepada Allah. Ojo jadi penganggur. Sampeyan pagi nang kono niku. Kristen mana sana? Di Bali. Dirasani pendino kono. Kalau perlu lembur sampai subuh, tapi gak ono ibadah pengangguran. Saya bekerja di dunia taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Waktu sholat ya sholat. Oh enggak. Itu berarti jenengan punya kesibukan. Puncaknya kesibukan ya justru pada saat jenengan taat kepada Allah itu puncak. Kalau sibuk-sibuk rezeki segala macamnya itu pelengkap dari ketaatan kita kepada Allah. Betul maksudnya. Jadi cari rezeki, cari maisha itu pelengkap dari kesibukan kita berubah taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau panjenengan hanya sekedar sibuk mencari rezeki, sibuk oleh duit toh, tapi tidak ada ketaatan kepada Allah, maka sibuknya panjenengan dinilai oleh Allah nol, tidak ada poin. Kira-kira paham? Ya hanya sekedar benar toh, ngalor ngidul, ngetang ngulur ini toh, tapi tidak ada nilainya, tidak ada prestasi apa-apa, belum dikatakan sibuk. Maka puncak dari seluruh kesibukan itu adalah taatnya seorang kepada Allah. Itu disebut sibuk. Kalau nggak ada ketaatannya berarti tidak sibuk. Lawannya wong nggak sibuk no. Kosong. Maka berbahagia orang yang sibuk dengan ketaatannya kepada Allah. Meskipun dibalik taat itu berarti sekian juga bagian dari ketaatan. Jadi panjenengan ketaatan itu juga dianggap sholat kau. Pak Masyo, bukan sholat kau. Kalau jenengan gak ada rezeki itu tujuannya untuk memperkuat keluarga, untuk biaya hidupnya anak, itu bagian dari ketaatan. Maka jangan isi kemaksiatan dalam hidup itu, gitu loh sini. Ojo bermonot harus ada nilai kepada Allah. Nilai itu ya nilai ibadahnya, ada nilai kebaikannya kepada Allah. Tapi puncak nilai itu, kesibukan itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Terlebih ibadah begitu. Harus ono ibadahi. Ojo boleh duit tok, ono ibadahi.
Itu. Dan itu termasuk puncak dari seluruh puncaknya kesibukan. Itu yang nomor 2. Jangan hanya kita terlena terpedaya tulhikum amwalukum, harta benda kita, wala auladukum, dengan alasan anak, biaya kehidupan rumah tangga anak istri kita. Al-dzikrillah ay as-salawatul khamsi. Aja sampai terlena dengan harta kita, dengan anak keluarga kita, kemudian kita lupa kepada ibadah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau hanya melulu sibuk harta, sibuk urusan anak, tidak ada nilai ibadahnya kepada Allah, maka kita pasti akan menjadi orang yang minus, yang khasir, rugi hadirin. Sampai ngono. Jadi kesibukan kita itu harus punya nilai plus, yakni ketaatan kepada Allah. Jadilah orang-orang yang sibuk, paling jadilah orang yang sibuk. Puncaknya dari suhul itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sibuk urusan harta, urusan anak, urusan keluarga, akhirnya kita lalai an dzikrillah. Lalai itu lupa kepada zikir kepada Allah. Contohnya min sholawatil khamsi, sholat 5 waktu. Kalau itu terjadi, faulaika humul khasirun. Paham ya? Wis ngono wis kowe. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang. Wa inna minal ibro, wa inna lan setuhune iku minal ibrati, setengah saking ibro, pelajaran. Fakta biru ya ulil alba, ya ulil abro, ya ulil absor. Al ibro itu pelajaran, pitutur. Ayil idoti tegese pitutur. Jadi di dunia ini ada beberapa pelajaran, ada beberapa nasihat, tapi puncaknya ibro, puncaknya pelajaran, puncaknya pitutur, yakfika lukubika insiro opo al mautu, mati. Ibrotan apa nih? Pituture. Jadi kematian itu adalah pitutur, pelajaran yang puncaknya seluruh pelajaran itu adalah kematian. Ya kematian itu ya termasuk sadurunge mati. Bagaimana dia? Qabla nuzulil maut, sadurunge ketiban mati, ya kudu ingat mati. Artinya ingat kematian di sini adalah munculnya persiapan. Jadi al-istidad qabla nuzulil maut, persiapan kaki mati lah. Kaki mati sadurunge mati. Ojo pas mati baru persiapan, itu namanya terlambat. Jadi kalimat al-maut itu bolehlah dikatakan persiapan sebelum kematian. Siap no awak dhewe iki bakal mati. Nah, orang yang mendapatkan pitutur pelajaran dari kematian seperti itu, awak dhewe bakal ngono. Ya opo rek meni sangune aku iki. Orang yang mendapatkan pelajaran seperti itu adalah puncak dari seluruh pitutur. Uang itu kalau gak kena dituturi karo omongan, meskipun hukuman, ya kematian itu. Makanya kalau ada orang meninggal itu termasuk mati, padahal itu bikin resek ke kampung lah.
Ya kalau meninggal itu usai. Kok sakit saya wis leren gak resep loh. Mati wis leren berarti. Ya, leren itu termasuk api. Begitu lah diri. Jadi yakfi kan nyukupi yang sirah al maut. Sebab ketika orang itu tidak mendapatkan pelajaran dari kematian, ini dampaknya luar biasa. Di dalam kitab Ad-Daqaq itu menyebutkan kematian itu kan musibah. Musibah apa? Di antara keluarga kita mengenai yang meninggal dunia, musibah apa? Musibah. Maka fa'inna sobathu musibah qalu inna musibah. Kematian itu adalah bagian dari musibah. Adakah musibah yang jauh lebih besar daripada kematian? Mati itu musibah besar, tapi ada musibah yang jauh lebih besar dari musibah kematian. Kira-kira apa? Nah, bahasanya gitulah. Musibah yang jauh lebih besar daripada kematian adalah musibah orang yang lupa kepada kematian. Kayak orang terus hai, begitu lah. Nah, orang yang tidak terinspirasi dengan kematian, lupa dirinya bakal mati, maka rusak kehidupannya. Nah, orang yang ingat mati itu bagus. Man dzakara dzikral maut, enggak ulangan apa Mas Jawa. Man dzakara dzikral maut akrama di salah satu asya. Ulangan apa Mas Jawa. Man dzakara dzikral maut akrama. Akrama maksudnya akrama Allah. Pasti Allah akan memuliakan di salah satu asya, 3 hal. Di salah satu kelawan lalu asya perkara akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Pertama, mulianya manusia yang selalu mengingat kematian itu taswifut taubah. Kenapa taswifut taubah? Taswif taubah itu mensegerakan, mengagi-agikan, mempercepat. Taswif taubah. Jangan dulu Bang. Taswif, jangan taswif. Nasyatul ibadah. Jadi orang yang selalu mengingat kematian itu yang pertama nasyatul ibadah. Nasi hada tilbidun nasi itu rajin, semangat. Nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Jadi orang yang senantiasa ingat kepada kematian, maka dia disemangatkan untuk ibadah. Ibadahnya semangat. Kemudian waridho bil qanaah, ridha terhadap sesuatu yang sedikit, ridha yang dengan keridhaannya itu menimbulkan qanaah. Qanaah itu neriman pemberiannya Allah meskipun sedikit. Yang kedua itu nerima ing pantung. Tapi orang lumu ing gawe. Terus maksudnya. Jadi nerima ing pantung, menerima apa adanya pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, tapi orang lumo. Lumo niku males. Ing gawe. Jadi tetap semangat nasyatul ibadah. Ya. Ta'jilut taubah. Yang ketiga adalah ta'jilul at-taubah.
mensegerakan taubat. Takjil. Contohnya panjenengan poso artinya mensegerakan itu untuk membatalkan, itu namanya takjil. Mensegerakan taubat. Itu orang yang ingat kepada kematian. Waman nasya. Waman lan sapane wong nasya. Napa nasya? Lupa kepada al-maut, kematian. Ukiba bisalah sati asya, juga diberikan siksaan ukiba, maka dia akan diancam dengan 3 ancamannya Allah. Yang pertama adalah taswifut taubah. Taswifut taubah. Taswifut taubah. Taswifut taubah itu menunda taubat. Apa kan boten salat menining sugi, menining urusan beres kabeh, padahal bunyi gak pernah beres. Alpono ae. Menining awakku wis mantu, ayem pikiranku. Begitu mantu ditingkas anake neteng. Akhirnya kok dereng sholat mawon sik tunggu lahire. Begitu lahir duwe putu, sibuk karo putune. Akhirnya gak sempat ibadah. Kapan nih jenengan ibadah? Menenen putu kuwe sunat, ngono terus. Taswif. Menunda pertaubatan. Ngangguran. Taswif. Saufa, taswifut taubah. Yang kedua adalah tarkul qanaah bil kafafi, meninggalkan qanaah, meninggalkan terima kasih bil kafafi terhadap pemberiannya Allah. Artinya adamul qalbi bil qanaah, tidak ada terima kasihnya hatinya ini kepada Allah, kurang naik. Jadi kepada dunia serakah. Kenapa serakah? Karena ia lupa kepada kematian. Ibu nomor pinten? Nomor kali. Jadi taswifut taubah, kita taswifut taubah, wa tarkul qanaah bil kafafi, nggih, betul. Nggih. Kemudian at-takasulu lil ibadah. At-takasul, kaslanun. Apa enggak? Males. Males ibadah. Males. Adi uang yang kalau tidak kenal, lupa pada kematian, males ibadah itu. At-takasul lil ibadah. Itu ada ya intinya itu. Intinya 3 poin penting, 3 yang pokok itu. Pitutur yang paling pokok dan seluruh pitutur lambe, pitutur apa belum pokok, belum puncak. Puncaknya itu pitutur itu kematian. Maka benar ketika Sayyidina Umar bersama 10 sahabat sowan datang Rasulullah. Ternyata dari 10 ini akhirnya bertanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas, wahai Rasul, siapa manusia yang cerdas itu? Begitu kan? Betul kan? Man aqyasun nas, qala Rasul, aksabuhum dzikran lil maut. Siapa manusia yang cerdas? Bukan orang yang berondol dasi, atau yang gelarnya sampai kenjeran, atau yang sekolahnya tidak pernah kesudahan, wakil ilmu saking
ilmune akeh sampe sundul langit ditambahi iso ngilang gak iso balik momen ngoten wis luar biasa lah ilmune. Bukan itu orang yang sukses. Justru orang yang sukses itu adalah aksaruhum ngake-ngakeno sapa wong dzikr lil maut. Aksarum dzikran ngake-ngakeno sapa wong dzikron peringatan eling dzikron lil maut kematian. Bukan hanya sekedar ingat Ustaz, tapi wa istidadallah dan selalu mempersiapkan diri demi kematian. Itulah manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas adalah manusia yang pikir, ingat kepada kematian. Setelah itu kemudian dia mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Itulah manusia yang cerdas. Manusia yang selalu punya masa depan, bukan hanya membangun masa depan dunia, tapi masa depan sesudah hidup di alam dunia, alam barzakh, sehingga dunianya dia persiapkan menjadi bahagia demi untuk kehidupannya di alam barzakh bercahaya. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ujung-ujungnya digolongkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia yang cerdas. Pun akhir kamu nangis. Fa innal mauta akbaru mawadih. Mongko setuhune kematian iku luwih gedhe-gedhene pitutur linasi kedue menungso. Akhire duwe fa innal mauta akbarul mawadih bin nas. Maka sesungguhnya kematian itu adalah seagung-agungnya pitutur linasi kedue menungso. Jadi menungso kalau gak kena dituturi kalau lambe, dituturi kalau kematian. Maka ambillah pelajaran dari kematian agar kula panjenengan sedaya adanya persiapan qabla nuzulil maut sebelum datangnya kematian. Itulah manusia yang sukses dunianya, sukses bulannya, dan sukses akhiratnya. Ada pertanyaan? Bangun, apa? Bangun. Ada ayatnya. Oke. Kalau kamu berbuatlah sesuatu apapun, berbuat sehendak hatimu, ingatlah kamu akan mati. Ayat apa? Ucapan. Berbuat sepadamu, tapi ingat kamu akan mati. Rokok iman. Oh itu ucapannya ucapannya malaikat Jibril. Pesan Ya pesan pada Rasulullah ya. Kok? Saya buka ke halaman banyak tuh ada. Bapak hadirin ini diikuti yang ini ya. Ikuti saya nanti. Terus itu nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Iqmal masyita fa innaka mayyitun. Ismal masyita. Nggih. Nggih. Halaman 70 bukan? Ilmu melebut hadirin 70. Qala Jibrilu alaihi salam. Benar? Ya Muhammad isma syita fa innaka mayyitun. Is itu maksudnya asa, uripo. Masyita sekehendakmu, sekehendak hatimu, takarmu dhewe. Uripo wis urusan jempare bae.
pengunjung, penongkrong, silakan. Tapi ingat, silakan bebas sebebas-bebasnya. Tapi ingat, kamu kau setuli sirah majidun, makanya dari nabi. Ayo, wis, uri po sakarap mula wis, opo ay, wis uri po sakarapmu. Tapi ujung-ujungnya gak iso selamanya, pasti akan diakhiri dengan mayit. Lianna akhiral hayyi mayitun, karena setune akhir dari kehidupan itu adalah mati. Wa bid masyita, seneng mo sampean karo sapa ae. Karo apa ae karo sapa ae, ngoten. Masyita terhadap siapapun, yo seneng mo duwe, seneng mo wong, seneng mo bojo, wis tau kan wis. Tapi Pak Inna kamu pariku. Seneng yo seneng, tapi ingat bahwa sampean pasti akan mufarik Allah. Bisa. Sak cinta-cintai nang bojo, begitu bojo meninggal kok awak dhewe melok belusuk rono. Wis demi cinta putih aku ya melok kan gobro, kemplung itu lah. Mungkin lah. Pasti akan bisa. Terus ya Bang. Nah itulah bisa. Wahmal masyita, maka amalo sira masyita ing apa sakarepe sira. Wis berbuat amal, berbuatlah sekehendakmu. Sakarepmu, wapi, weles terserah kamu. Tapi ingat, Pak Inaka majaziyun, maka sungguh perbuatanmu itu majaziyun akan dipertanggungjawabkan, akan dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Jikalau amal perilaku kita baik, maka pasti kita akan panen kebaikan. Di wong nanggung pari insyaallah lah full. Sampai mengharap ketika kita menanam keburukan, kita mengharap keburukan. Seperti tangguh dan pulau kadut dan kepengen emas, ya tak mungkin lah, tidak mungkin. Itulah keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Jika baik yang kita tanam, maka kebaikan yang kita panen. Itu sudah bahasa Jawanya apa nih? Ya basic sekuli dan ngerti. Coba ngundung. Uang selalu ngundung poin makan itu. Kalau yang kita tak kerteni itu sesuatu yang baik, pasti kebaikan. Kita ngundung. Ngundung itu maksudnya panen. Begitulah keadilannya Allah. Itu ujian. Di mana kebaikan pasti ada halangan, ada ujiannya. Tapi kalau kita menanam rumput, padi tidak ikut tumbuh. Dikandung maksud kalau kita melakukan keburukan, baik nggak ikut. Aku tak melok keburukan, kakak. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, keburukan itu kadang-kadang ya pamrih, ya macam-macam lah. Ikhlas, tulus, nah itu ujiannya. Maka kebaikan selalu diikuti keburukan. Tapi kalau keburukan baik tidak pernah ikut. Ketika kita nanam rumput, pari gak melok tumbuh. Tapi kalau kita nanam padi, suket bila ribet dia melok itu. Itu dikandung maksud kehidupan. Ketika kita punya prinsip baik, kadang-kadang ujiannya berupa tantangan rupane suket, kalau tanaman, kalau di dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang bojo, ngoten salat tok ae, ngoten enten ngoten niku. Kerja-kerja lho. Bandino turun misalnya beduk kayak kalau kentongan lah. Aduh, subhanallah. Lo ngoten niku bagi suami kalau enggak luas loro atine. Pak, aku di jalan musibah. Oh, nasib. Loro atine kok mlawe tangan. Oke, yamun rek. Boleh mlaku-mlaku ya. Oke. Kamu dicoba ae ya. Ya itu lah. Kadang-kadang kita itu ujiannya nggak jauh-jauh.
pendamping kita, rumah tangga kita, dulur kita, tetangga kita, gak ono lah. Kok Pak Wan gini kono budok kita kok ini gak ono lah. Paling yang kanan kiri, kalau nggak dari unsur keluarga, kadang-kadang ya unsur keluarga kita. Begitulah kehidupan ini. Maka ku anfusakum wa ahlikum. Kali-kali demikian hadirin. Sudah. Ini monggo Pak. Kan tadi selain kita sibuk kita dengan saat. Saat itu apakah selain sholat jujur, tapi kadang-kadang orang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan. Kebijakannya itu ada untuk kelompoknya, untuk pribadi. Jadi apa kan secara fisik ya sholat dan kita itu kebijakannya kan Ya seperti itu Mbak. Itu bagian dari ujian ketaatan. Ketika dia taatnya ada, tapi ternyata di dalam perjalanannya dia ternyata ada satu sikap yang kemudian ujung-ujungnya mementingkan kelompoknya, mementingkan pribadi. Maka ini seluruhnya bisa merusak dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ya jangan seperti itulah begitu. Ya, tapi ya bagaimanapun ya manusia kadang-kadang tidak ada kesempurnaan gitu. Satu sisi dia taat, tapi satu sisi juga ada melencengnya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa jadi masalah. Maka ada kemudahan-kemudahan oleh Allah, salah satunya fa'amaman sakulat mawazinuhu bahwa fi syadir radiyah. Ya nanti ditimbanglah antara ketaatannya dengan nyelintungnya itu. Tapi bisa jadi, Mbak, seseorang yang ketika sholatnya kencang seperti itu, loh, kok ternyata nyelintong, kok ada sesuatu yang bikin dia itu tidak dalam satu rate, itu bisa jadi mengenai kualitas sholatnya. Karena begitu bisa jadi apalah begitu, apa ketulusan, kekhusyuannya apa bagaimana begitu. Jadi semuanya problem itu di mesinnya itu berupa sholat. Karena sholat itu menjadi satu gerbong terbesar dalam kehidupan kita. Ya, kekuatan kita untuk melangkah dalam kehidupan ini sholat. Kalau sholatnya baik, ya maka soluhat sahihu amali, maka akan berdampak baik. Tapi kan kita tidak bisa menjustifikasi menghakimi sholat gelek ya begini, nggak bisa seperti itu. Maka itu adalah untuk urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya memang ketaatan. Tapi ingat bahwa ketaatan itu bukan hanya sekedar sholat. Termasuk tanggung jawab kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Itu adalah bagian dari ketaatan. Menjadi manusia itu ketaatan, bagian dari ibadah juga. Maka jangan kita persempit nilai ketaatan kita kepada Allah itu cukup sholat. Apapun yang melahirkan keridhaan Allah itulah ketaatan. Tapi dari sekian ketaatan itu puncaknya adalah pengabdian, ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah, lebih-lebih ibadah yang bersifat makhluk sholat itu puncak. Dan itulah yang disebutkan manusia yang sibuk punya profesi dan pekerjaan. Kalau hanya sekedar wirawiri sibuk urusan dunia semata, tapi ternyata tidak ada pengabdiannya kepada Allah, di langit pekerjaan kita masih dikatakan pengangguran. Ikhlaskah kita kalau disebut pengangguran? Tidak ikhlas. Maka agar kita ada nilai sibuk betul, maka di dalam seluruh aktivitas kita hendaknya ada nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi itulah. Mudah-mudahan sekelumit ini membuat hikmah kita sehingga berdampak kepada diri kita, keluarga kita, anak istri kita, semua tetangga kanan kiri kita menjadi nur cahaya yang mampu menerangi keduluman, kegelapan diri kita. Begitu juga dalam rangka perjuangan hidup Islam yang ujung-ujungnya yasraq sadrahu lil Islam wa ala nurin rabbi, senantiasa dinaungi cahaya Allah. Cahaya adalah jalan terang benderang mampu membedakan kebenaran dan kebatilan dalam hidup
ini sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum